Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Afrianda. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dalam matkul manajemen sumber daya manusia syariah. Di dalam sumber daya manusia syariah ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama ada tauhid sebagai fondasi dalam manajemen SDM syariah. Ada benchmark dari MSDM syariah. Ada perbedaan konsep manajemen SDM konvensional dan MSDM syariah, rekrutmen dan seleksi syariah, pelatihan dan pengembangan syariah, penilaian kinerja syariah, dan yang terakhir ada manajemen pengkajian syariah. Sebelumnya mari kita masuk pada pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 3 generasi terbaik di muka bumi ini yang telah diakui oleh siapapun sebagai generasi terbaik hasil dari pendidikan Rasulullah SAW, yakni generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah fungsi manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja atau karyawan dalam sebuah organisasi. MSDM ini mencakup proses perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, evaluasi, dan kompensasi karyawan. Tujuan utama dari MSDM ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, di mana karyawan merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk bekerja dan hidup. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang berkualitas, terampil, dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kegiatan MSDM ini sangat penting untuk keberhasilan organisasi karena karyawan adalah sumber daya terpenting dalam strategi dalam mencapai tujuan dan visi organisasi. Oleh karena itu, MSDM memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang berkualitas dan produktif, yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Oke, sekarang kita masuk pada materinya. Yang pertama ada tujuan tauhid sebagai fondasi dalam manajemen SDM syariah. Selama yang kita ketahui itu, tauhid atau keyakinan kepada satu Tuhan menjadi landasan utama dalam manajemen SDM syariah. Dalam konteks ini, tauhid itu dia mendorong setiap individu untuk bekerja dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini menciptakan lingkungan kerja yang etis dan harmonis, di mana setiap karyawan merasa terhubung dengan tujuan yang lebih tinggi. Yang kedua ada benchmark dari MSDM syariah. Nah, benchmark ini merupakan sebuah persamaan kata dari patokan. Jadi patokan dari MSDM syariah itu yang pertama ada di Rasulullah. Rasulullah ini dia mengedepankan keadilan, empati, dan pengelolaan tim yang baik. Yang kedua ini patokannya ada dari para sahabat. Dia menunjukkan kerjasama dan saling menghormati dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ada dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini mereka itu harus mengadopsi prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada perbedaan konsep manajemen SDM konvensional dan SDM syariah. Nah, sebenarnya pengertiannya di sini sangat mendasar sekali, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, konvensional itu hanya berfokus pada profit dan efisiensi dan seringkali mengabaikan etika. Kalau yang di syariah, mereka itu mengutamakan nilai-nilai etika dan moral serta kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Tujuannya tidak hanya untuk keuntungan finansial, namun juga untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi syariah. Nah, para pengusaha ini harus memastikan beberapa poin penting ini, seperti memastikan calon karyawan itu memiliki integritas dan etika yang sesuai. Yang kedua, menggunakan metode yang adil dan transparan tanpa diskriminasi. Contohnya kayak mengadakan wawancara yang menilai tidak hanya keterampilan, tapi juga nilai-nilai moral. Yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan syariah. Nah, di dalam ini para pengusaha harus melatih para calon karyawannya supaya sejalan dengan prinsip syariah yang mencakup 2 poin ini, seperti pengembangan soft skill dan hard skill yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan program pelatihan yang mendidik karyawan tentang tanggung jawab sosial dan etika kerja.
Contohnya dengan mengadakan workshop tentang komunikasi efektif dengan dasar-dasar etika Islam. Selanjutnya ada penilaian kinerja syariah. Dalam penilaian kinerja syariah ada 2 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah adil dan transparan, hindari penilaian yang bias, dan mempertimbangkan kontribusi karyawan terhadap tim dan perusahaan serta nilai-nilai moral yang diterapkan. Contohnya, penilaiannya itu mencakup bukan balik dari rekan kerja atau dari atasan, serta pencapaian yang sesuai dengan visi syariah. Selanjutnya, yang terakhir ada manajemen penggajian syariah. Di sini manajemen penggajian itu ada 2 poin penting. Yang pertama ada adil dan transparan, memastikan bahwa karyawan menerima imbalan yang sesuai dengan kontribusi mereka. Yang kedua, menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti contohnya riba, bodor, atau yang lainnya. Contohnya nih, sistem gaji yang dipertimbangkan itu harus sesuai dengan kebutuhan hidup karyawan serta skema bonus berdasarkan kinerja mereka. Kesimpulannya, mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam manajemen SDM tidak hanya meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan, tapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, organisasi dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi serta mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.